Ya, selesai pemasangan spakbor kolong dari XC Racing, selesai terpasang. Ini kokoh ya, kalau admin rasakan sendiri kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mumpung masih semangat-semangatnya ngelihat NMAX Neo S ini masih baru, jadi admin coba modifikasi beberapa bagian yang ringan-ringan aja, yang penting nggak ngebongkar mesin, yang masih bisa dijangkau oleh pemula. Soal modifikasi, semisal pemasangan visor, pemasangan ini, bagian deck, bagian kaki, bagian tangki, dan lain sebagainya yang sudah pernah admin sudah post di channel ini. Bisa kamu cek di pojok kanan atas atau langsung aja masuk ke channel ini. Dan kali ini admin coba perhatikan kok di bagian ini nih, di bagian kolong, tepatnya di ban belakang. Lihat bagian ini kosong seperti ini saja. Ya, sebenarnya ada penghalang ya dari karet tipis. Cuman tentunya kalau menurut admin pribadi kayak kurang aja. Karena yang namanya sepeda motor di perjalanan, apalagi di ban belakang seperti ini, air bakar nyiprat, entah itu lumpur dan lain sebagainya, pasir, yang tentunya dihalang ya sebenarnya oleh spakbor ini. Cuman ya dia akan mengalir juga ke sini, dan ini langsung blok mesin. Dan ini posisinya masih baru ya, tapi admin khawatir kalau misalkan lecet dan lain sebagainya, kotor dan lain sebagainya. Jadi admin coba cari aja spakbor kolong untuk NMAX Neo S ini. Karena admin lihat di Yamaha Jupiter Z1 admin itu sudah bawaan ada spakbor kolong sampai ke sana. Itu bawaan spakbornya. Memang sudah sampai ke sana. Admin kurang tahu sebenarnya kalau untuk motor bebek apakah semua seperti ini. Cuman untuk Jupiter Z1 itu benar-benar sampai ke sana. Ya, walaupun lihat aja, walaupun sudah sampai ke sana, tetap aja kotorannya bisa masuk tuh ke bagian swing arm ini di bagian tengah. Apalagi kalau nggak ada. Admin coba cari-cari di internet dan nemulah ini dia, spakbor kolong dari XC atau SC ya macanya. Ya, karena admin coba cari banyak modifikasi untuk NMAX Neo S, ketemulah ini spakbor kolong ini. Admin coba buka kira-kira apa aja isinya. Ini baru saja ya paketnya datang, admin nggak sabar lagi ingin pasangnya. Ya, kita dikasih unit spakbor kolongnya. Kemudian di sini kita dapat kertas panduan untuk pemasangan, bagus ya. Sudah berwarna seperti ini dan tulisannya besar-besar lagi. Bahkan di sini ada QR code yang bisa kamu scan kalau misalkan pingin nonton video tutorial cara pemasangannya. Di sini juga sudah kasih tahu ya, NMAX Neo. Jadi yang keyless maupun non keyless bisa ini. Dan kita juga dikasih ini. Ya, ini dia kartu ya. Kalau ingin baca-baca ini kartu ucapan saja sebenarnya, tapi kalau diperhatikan kita disuruh ngumpulin 4 gambar cewek ini. Kalau misalnya dapat 4 dikumpulin dapat free gift XC. Ya, kayaknya admin koleksi aja kali ya, dan nggak usah kasih ke mereka karena admin sudah kepalang suka dengan kartu ini. Ya, kita lihat aja untuk spakbor kolongnya. Ini dia spakbor kolong. Ini admin beli yang warna silver. Karena ada dua warna, warna silver dan warna gold. Ini admin nggak di-endorse ya, admin beli. Karena kebetulan punya NMAX Neo S, jadi ya beli aja, nggak ada sama sekali di-endorse. Nah, tampilan dari spakbornya mini ya. Ada emblem XC Racing, XC. Dan kita nggak dapet ini ya, nggak dapet baut dan sebagainya karena sepertinya pakai baut yang sudah ada di NMAX Neo S. Di sini juga dikasih ring gede, dan ini ada double tip. Yuk kita langsung pasang aja seperti apa proses pemasangannya. Karena sebenarnya sudah dikasih tunjuk ya cara pasangnya. Cuman ya apa salahnya admin videokan saja. Mana tahu nanti kalau admin beli satu lagi NMAX nonton video sendiri aja. Pertama-tama kita diminta untuk melepaskan baut dari cover radiator ini. Totalnya ada 3, 1, 2, dan 3 di dalam sini nih. Menggunakan kunci T8. Ingat kunci T8. Tinggal buka saja berlawanan arah jarum jam. Dan yang terakhir ini dia.
Nah, sudah terlepas untuk cover dari radiator. Kita singkirkan dulu. Lanjut kita diminta untuk melepas dua baut ini, bautnya swing arm dan satu lagi baut ini untuk kabel rem belakang. Yang ini itu kunci T14 dan yang ini kalau nggak keliru kunci T10 ya. Kita coba saja. Admin coba lepas yang ini dulu, bener nggak T10? Ya bener ya, kunci T10. Dan ini kunci T14. Kayaknya bagian ini yang bakal keras ya, karena ini swing arm biasanya kenceng. Ya bener saja, kenceng banget. Ini sudah admin buka sebelumnya. Nah, jadi agak mendingan. Bener-bener harus ekstra ya untuk yang kunci T14 ini. Untuk baut 14, karena memang swing arm biasanya dibikin kenceng ya, karena selalu bergoyang mengayun. Ya, sudah terlepas untuk kunci untuk baut 14. Nah, tepat di samping shock breaker ini yang belakang itu ada selang hawa ya. Selang hawa dari gardan. Ini kamu lepas, ini semacam pengait saja. Lepas seperti ini, pelan-pelan atau naikkan aja ke atas. Nah, naikkan aja ke atas seperti ini. Dan ini kamu lepas seperti ini, mudah kok. Nah, sudah terlepas, lanjut. Di sini kita diminta untuk melepas ini filter udara untuk CVT. Ada dua baut, yaitu baut yang di belakang ini dan baut yang ini. Ingat yang baut filter udara ya, bukan CVT di depan ini, tapi filter udara ini. Ini dia. Nah, ini dia. Dua ini. Kita coba lepas dulu menggunakan kunci T10. Satu lagi bautnya tadi masih sama T10 juga. Kalau sudah harusnya filter udara ini bisa diangkat ya, filter udara ini. Tarik atau digeser, dipinggirkan. Nah, di bagian ini kita disuruh untuk melepas baut 8 yang ada di CVT. Ya, kalau dilihat kayaknya bisa ya, tapi ternyata terhalang oleh ini nih, jalur udaranya ini. Sehingga sepertinya mau nggak mau kita harus ngelepas ini, cover yang bawah ini warna hitam ini, karena kehalang ini. Atau mungkin ada cara lain, atau mungkin admin salah baut, tapi sepertinya kalau dari kertas petunjuknya itu benar baut yang itu. Dan ini kalau admin colokkan kunci T8 nggak bisa. Kalaupun bisa, miring seperti ini. Nanti mungkin kalau dikencengin nggak bisa ya, nggak bisa kenceng karena miring. Bisa menjangkau tapi nggak maksimal. Admin ngeri justru bautnya itu bakal selek. Tapi admin akan coba cari cara lain, apakah benar bisa langsung aja atau memang harus dilepas cover yang hitam Yamaha ini. Ya bener, mau nggak mau ya, memang ini harus diangkat sedikit. Admin lepas baut yang ini dan ini untuk yang bagian CVT-nya ini, covernya ini, supaya bisa menjangkau baut T8 yang admin tunjukkan tadi. Dan ini bisa kebuka lancar, jadi memang posisinya agak miring seperti ini. Ya, setelah semuanya terlepas bautnya, sekarang kita akan pasang untuk spakbor kolongnya. Nah, untuk pemasangan sendiri ini ya nggak terjelaskan di kertasnya itu. Cuman kita diminta untuk dipas-pasin aja dulu. Jadi admin akan coba cari selahnya. Ya, jadi bagian ini kan berdebu nih, kamu bersihin dulu. Karena di sini nanti akan ditempelin double tape ternyata. Jadi dibersihkan dulu bagian ini. Kalau sudah, silakan kamu lepas double tape ini. Nah, kamu lepas, kemudian kamu pasangkan. Posisinya ternyata seperti ini ya. Untuk filter udara yang ada di sana itu benar-benar kamu miringkan. Tuh, filter udara yang di sana itu benar-benar kamu miringkan, jauhkan supaya mudah masuknya. Jadi dipasangnya seperti ini. Ini double tip ini apakah bagian dari ini atau admin perlu lepas juga ya? Oh ya, di sini ternyata ada ring ya, ada ring. Ada ring. Ini mungkin dilepas sih, mungkin maksudnya kali ya. Untuk yang selang ini kalau ngeganggu agak tarik dulu ke atas, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Yang penting kolong ini, spakbor kolong ini bisa masuk dulu. Nah, posisikan bener-bener yang ini itu di baut swing arm ini. Yang bentuk segitiga siku-siku ini, yang 90 derajat ini. Posisinya benar-benar ada di sini. Nah,
Nah, seperti ini nah lihat. Jadi lubang dari spakbor ini benar-benar itu bisa ngelihat lubang baut swing arm. Dan ini kamu agak tekan, kamu posisikan aja semaksimal mungkin, dan kamu coba tutup dengan bautnya ini. Nah, ini dia baut 14 tadi. Jangan dikencengin dulu kita supaya bisa ngaturnya. Nah, yang penting sudah seperti ini, dia kan sudah lumayan nih, agak kokoh. Untuk bagian ini silakan kamu pasang bautnya. Sekarang kita perhatikan di bagian sana. Dan ingat di sini ada ring ya, kita dikasih ring untuk sebagai alasan untuk alas dari dudukan si spakbor ini di CVT. Nah, perhatikan untuk pemasangan di sebelah kiri ini kita tetap menggunakan baut bawaan dari CVT-nya sendiri. Kemudian kamu tambahkan ring yang sudah dikasih di pembelian. Tinggal kamu masukkan seperti ini. Kemudian ya seperti biasa masukkan lagi ke lubang sana tempat CVT-nya dan untuk dudukan atau ikatan atau lengan dari spakbor kolong ini. Sayangnya admin nggak bisa nunjukin di bagian bawah ya, karena pakai tripod nggak bisa turun ke bawah lagi, ini sudah paling rendah. Tapi setidaknya admin tunjukkan tadi lubangnya, tinggal kamu pasang seperti biasa saja. Kalau sudah terpasang baut yang di bawah tadi di lengan spakbor kolongnya, ya tinggal kamu pasang kembali CVT ini, rapikan semaksimal mungkin. Dan sebelum itu ya pasang dulu ya baut ini, baut cover bawah. Oh ya, admin lupa tambahkan tadi ya, kalau misalkan mau buka dan lepas atau pasang lagi baut tadi, ini bagian bawah ini harus dibuka. Atau setidaknya kamu kendorkan, misalkan baut yang sebelah sini, 2 ini, 1 ini. Nah, ini nggak apa-apa kalau nggak dibuka, supaya bisa meraih baut 8 tadi. Karena kalau kamu nggak ngebuka ini atau ngendurin ini, itu kunci T-nya nggak bisa masuk. Atau kalaupun masuk seperti ini, itu nggak bisa meraih bener-bener baut 8-nya. Jadi harus dikendorin cover yang bawah ini atau dibuka sama sekali, itu lebih bagus. Ya, tinggal pasang lagi baut bawah ini. Nah, tinggal kamu rapikan bagian filter ini. Kalau sudah dipasang baut cover bawah ini, tinggal rapikan, pasangkan kembali menggunakan kunci 10. Pasangkan juga baut yang ada di sebelah kanan, baut CVT. Bagian sini jangan lupa kamu pasangkan kembali selang udara untuk gardan ini. Jangan sampai lupa ya, dipasang kembali. Ini sebenarnya dipasang pada saat tadi juga bagus. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita beralih ke bagian kanan. Nah, setelah memasang baut yang ini, baut dari tali rem belakang atau kabel rem belakang, itu kamu pasang aja baut yang swing arm ini. Pastikan benar-benar kenceng ya, karena pada saat ngebuka aja ini keras banget. Jadi pastikan pada saat nutup juga kenceng. Ya, lebih bagus kalau kamu punya kunci torsi, tapi admin juga nggak punya. Jadi semaksimal mungkin. Dan ini pastikan kuat ya. Nah, nggak gerak lagi seperti ini, nggak goyang-goyang. Kalau sudah terpasang ya tinggal kamu pasang kembali penutup dari radiator ini menggunakan kunci T8. Pasang dulu aja salah satu, putar searah jarum jam, jangan langsung dikencangkan ya, kita pasang dulu aja semuanya baru terakhir dikencangkan. Dan ini baut terakhir di sebelah kanan bawah. Ya, kalau sudah yakin semuanya pas, tinggal kamu kencangkan. Tapi ingat jangan benar-benar kencang ya, jangan sampai patah nanti. Yang penting kuat aja seperti itu. Nah, kalau sudah dirasa sudah mentok, jangan lagi dipaksa. Ya, selesai pemasangan spakbor kolong dari XC Racing, selesai terpasang. Ini kokoh ya, kalau admin rasakan sendiri kokoh. Ya, kalau kamu lihat goyang-goyang ini karena admin goyang-goyangin, sudah benar-benar terpasang ke bagian armnya, baik itu di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Dan kalau admin lihat di sini nggak mentok ke ini ya, ke ban, aman, masih banyak jaraknya itu. Nah, lihat masih banyak jaraknya. Dan ini kalau admin putar seperti ini, aman, nggak nyentuh ke spakbor.
Tapi belum tahu ya kalau misalkan dijalankan nanti. Karena admin belum ada rencana mau menjalankan motor ini. Karena biasanya admin pakai motor ini keluar kota. Kalau di dalam kota itu biasanya admin pakai motor bebek, lebih lincah, lebih ringan, lebih irit juga. Jadi ya setidaknya inilah dia untuk tata cara pemasangan, ya sedikit review dari spakbor kolong SC Racing. Admin sama sekali nggak di endorse sama sekali. Admin beli ini karena butuh aja untuk Yamaha NMAX Neo S ini, yang baru saja admin beli dengan semangat-semangatnya sekarang memodifikasi ala bapak-bapak yang ringan-ringan saja, yang sekiranya masih bisa dijangkau. Mesin masih standar, semuanya masih standar ya, kecuali yang part-part kecil perintilan seperti ini ya. Ini kan standar aja tuh, nggak ada sama sekali perubahan misalkan di downsize atau shocknya diturunin atau yang depannya diturunin, nggak sama sekali. Bener-bener masih pure, masih ya baru 2 kali dipakai motor ini. Selebihnya masuk dalam rumah. Jadi buat kamu yang pingin tahu cara pasang spakbor ini, ya silakan tonton video ini hingga selesai. Dan misalkan ada yang masih kurang dipahami, bisa kamu tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.